sadari Tuhan, siapa diriku, insan lemah penuh cacat celah. Karena kasih-Mu Kau angkat aku jauh tinggi ke awan-awan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini kembali kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan pokok bahasan mengenai firman Tuhan yang mengulas tentang mezbah kurban bakaran. Ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-27 ayat 1 sampai ke-8, kemudian juga Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 7. Saudara, pada studi yang lalu telah kita pelajari dan saya sampaikan mengenai arti rohani dari ukuran besar, kemudian panjang, lebar, dan tinggi dari mezbah kurban bakaran, yang pada intinya ada beberapa hal. Kemarin saya ingatkan lagi, yang pertama itu Tuhan menuntut setiap jemaat itu berkorban sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Ini yang dilambangkan bahwa mezbah kurban bakaran itu dibuat di dalam ukuran hasta. Bahkan juga bait suci yang lain, saudaraku, perabot yang lain itu ukurannya nanti hasta. Kemudian yang kedua yang sudah saya sampaikan kemarin, ini Tuhan berkenan menerima persembahan baik yang kecil dari orang yang kemampuannya kecil maupun persembahan yang besar dari orang yang sangat diberkati. Ini ditunjukkan dari ukuran mezbah kurban bakaran itu yang sedemikian panjang, lebar, dan juga cukup tinggi, ya saudaraku. Kemudian yang ketiga yang kemarin sudah saya sampaikan, yang penting untuk diketahui bahwa mempersembahkan segala sesuatu kepada pekerjaan Tuhan itu harus dengan rendah hati dan tidak boleh ada unsur kesombongan. Dan apa yang sudah dipersembahkan di mezbah Tuhan ini harus betul-betul rela, tidak diungkit-ungkit lagi. Ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa ukuran mezbah kurban bakaran itu cukup tinggi, yaitu, saudaraku, kemarin sudah saya sampaikan, dan ini mengandung arti bahwa mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu harus dengan hati yang rela, kemudian tidak sombong, dan apa yang sudah dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan itu harus betul-betul direlakan, tidak diungkit-ungkit lagi. Kemudian yang keempat, poin yang penting dari mezbah kurban bakaran yang kemarin saya sampaikan, ini bahwa mempersembahkan segala sesuatu di mezbah Tuhan itu harus dipilihkan yang baik-baik, jangan yang cacat atau rusak. Saudaraku, nah selanjutnya ini akan saya terangkan. Bila jemaat bisa melakukan hal tersebut, maka segala persembahannya akan disambut oleh Tuhan, dan pasti, saudaraku, pasti akan disusul dengan datangnya pertolongan atau mujizat dari Tuhan. Seperti dahulu ketika persembahan-persembahan itu diberikan di mezbah Tuhan, baik pada zaman tabernakel, kemudian bahkan yang tidak di tabernakel pada zaman Elia, ketika Elia mempersembahkan lembu itu, saudaraku, langsung ada sautan dari api Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menerangkan mengenai arti rohani dari tanduk mezbah kurban bakaran. Di dalam Keluaran pasal 38 ayat 2,
itu dituliskan bahwa pada keempat pojok atau ujung atas ini ada 4 tanduk yang disalut dengan tembaga. Ya, saya akan bacakan dulu ya, saudaraku. Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 3. Ini saya akan baca semuanya. Dibuatnyalah mezbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Yang kedua, ini yang saya bahas saat ini. Dibuatnyalah tanduk-tanduk pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduk itu dibuat seiras dengan mezbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Kemudian ayat yang ketiga, dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu, yaitu kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arti rohani dari tanduk mezbah korban bakaran yang saat ini saya sampaikan, saudara perhatikan baik-baik ya. Jadi arti rohani dari tanduk pada mezbah korban bakaran ini berbicara mengenai kekuatan dan kuasa Tuhan yang sangat nyata. Sedangkan tanduk tersebut terletak pada keempat ujung atau pojok atas. Ini menunjuk kepada bahwa kekuatan Tuhan itu berlaku meliputi keempat penjuru angin, artinya di seluruh dunia kekuatan Tuhan itu akan bekerja. Kekuatan kuasa Tuhan itu bekerja menjangkau keempat penjuru angin. Seluruh penjuru dunia ini berada di dalam kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudaraku, selanjutnya mengandung janji, saudaraku, bahwa setiap orang yang bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara yang benar, kepadanya akan diberikan tanduk kekuatan oleh Tuhan. Jadi kalau orang sudah bisa mempersembahkan dengan benar, seperti yang sudah saya terangkan di sesi yang kemarin tentang arti dari mezbah korban bakaran, cara mempersembahkan persembahan kepada Tuhan itu dengan benar, saudaraku, kepada orang yang bisa mempersembahkan persembahan itu dengan benar kepada Tuhan. Ini Tuhan akan memberikan kuasanya yang sangat nyata. Saudaraku, kekuatan Tuhan ini akan diberikan kepada setiap orang yang bisa memberikan persembahan, berkorban kepada pekerjaan Tuhan ini dengan benar. Kepadanya akan diberikan tanduk kekuatan Allah dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh jemaat, akan disertai dengan kekuatan dari Tuhan. Kemanapun dia berada, akan selalu dinaungi oleh kekuatan Tuhan. Jadi setiap jemaat yang berhasil memberikan persembahan dengan benar pada mezbah Tuhan, ini ada jaminan pasti bahwa hidupnya akan disertai oleh tanduk kekuatan Allah. Kekuatan yang mampu menyembuhkan penyakitmu, kekuatan yang mampu menjadikan diberkati, kekuatan yang mampu untuk menghindar dari berbagai macam malapetaka di akhir zaman, bahkan juga kekuatan yang mampu menghukum orang-orang yang berniat jahat kepada saudara. Jadi ini rahasia dari orang yang bisa memberi persembahan dengan benar di mezbah Tuhan. Saudaraku, kemudian tanduk mezbah korban bakaran itu juga berarti kuasa pengampunan dari Tuhan. Bahwa setiap orang
yang berhasil memberi persembahan di mezbah Tuhan dengan benar, dia akan mendapatkan ampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Saudaraku, memang pengampunan itu berada oleh karena korban Kristus, ya saudaraku, karena secara umum mezbah korban bakaran ini menunjuk kepada korban Kristus. Akan tetapi kemudian sebagai tindak lanjut, kalau Tuhan mengasihi kita, dia berkorban, maka kita juga selayaknya belajar berkorban untuk Tuhan. Jadi cinta kasih itu tidak sepihak, ya saudaraku, harus bertaut. Kalau Tuhan mengasihi dan berkorban, oleh karena korbannya itu kemudian kita berhasil, sukses, kita sembuh, sehat, dijawab permasalahan-permasalahan kita, maka kita juga harus memiliki inisiatif dari hati. Jangan Tuhan terus yang memberi kepada saudara. Saudara juga punya inisiatif untuk belajar berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudaraku, jadi kekuatan yang mampu menyembuhkan penyakit, kekuatan yang mampu menjadikan saudara diberkati, kekuatan yang mampu menghindarkan saudara dari bencana-bencana, bahkan juga kekuatan yang mampu menghukum orang-orang yang berniat jahat kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanduk mezbah korban bakaran ini juga berarti kuasa pengampunan dari Tuhan, bahwa setiap orang yang berhasil memberi persembahan di mezbah Tuhan dengan benar, dia akan mendapatkan ampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Ini sebagai timbal balik kita, ya saudaraku. Tuhan sudah berkorban terbaik, cucuran darahnya, tubuhnya, darahnya diberikan kepada kita, saudaraku, maka kita juga harus belajar berkorban. Saudara, ini pada zaman Taurat, pada zaman Nabi Musa, setiap orang yang datang ke pelataran bait suci dan menyentuh atau memegang tanduk itu berarti dia memohon ampun dan bertobat dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Kemudian orang tersebut mempersembahkan binatang korban sebagai korban penghapus dosa. Kalau saudara membaca di dalam Imamat pasal 4 dan pasal 5, ya saudaraku, saya tidak akan membaca ini secara detail, ya saudaraku, karena kalau disampaikan secara panjang lebar ini nanti lama sekali, saudaraku. Saya akan menyampaikan kilat poin-poin yang penting untuk saudara ketahui. Jadi makna dari keempat tanduk, makna rohani dari keempat tanduk di mezbah korban bakaran adalah saat seseorang menerima kuasa Tuhan yang nyata dalam hidupnya, saat seseorang bertobat dan mendapat ampunan dari Tuhan, kemudian dia juga menerima kekuatan, kuasa, saudaraku, untuk diberkati, untuk melakukan segala sesuatu. Semua itu akan diperoleh setiap orang yang memahami dan melakukan makna rohani dari mezbah korban bakaran. Sebab sekarang banyak orang itu yang kelihatannya rohani, tetapi mengenai pengorbanan saja tidak memahami dengan benar. Saudaraku, jadi berkorban untuk Tuhan itu enggak bisa membedakan dengan ketika dia memberi kepada peminta-minta di jalan. Saudaraku, anggapannya hatinya masih tinggi seperti itu. Padahal kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan itu harus dengan rendah hati. Saudaraku, kemudian saudaraku, saya juga akan menerangkan lagi arti rohani dari alat atau perkakas lain dari mezbah, seperti ditulis di dalam Keluaran pasal 38 ayat yang ketiga. Ya saudaraku, itu ada 5 perkakas. Coba kita akan baca lagi. Saya akan bacakan Keluaran pasal 38 ayat yang ketiga. Dibuatnyalah segala perkakas mezbah itu
yaitu kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai tanduk kekuatan, saudaraku, tanduk yang ada di keempat ujung pojok misbah kurban bakaran. Selanjutnya saya akan sampaikan kepada saudara mengenai perkakas lain dari misbah. Di sana ada 5 perkakas ya saudaraku, seperti ditulis dalam Keluaran pasal 38 ayat 3. Yang pertama itu bokor untuk menampung darah binatang kurban. Kemudian yang kedua itu periuk tempat abu. Kemudian yang ketiga itu sekop. Kemudian yang keempat itu garpu daging bergigi 3 ya. Ditulis juga di dalam 1 Samuel 2 ayat 13. Kemudian yang kelima itu perbaraan tempat api. Saudaraku, semua alat perkakas tersebut dibuat dari tembaga. Alat-alat tersebut digunakan untuk menampung darah binatang kurban, mengolah, membakar, membolak-balik, saudaraku, mengambil abu dan juga untuk api perbaraannya. Adapun arti rohani dari kelima perkakas itu, saudaraku, yang ditulis di dalam Keluaran pasal 38 ayat 3, arti dari kelima perkakas di misbah kurban bakaran itu adalah bahwa segala persembahan yang diberikan jemaat itu harus diolah, harus dikelola dengan benar untuk kemuliaan Tuhan, dan sebagai pengelola adalah imam. Kalau saat ini ya tentunya hamba Tuhan yang diberi visi secara khusus untuk membangun bait Allah rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus dikelola, saudaraku. Jadi pada setiap hamba Tuhan itu tentunya diberikan visi, saudaraku. Visinya apa toh, saudaraku? Ya, visi minimal itu membawa jemaat masuk surga, saudaraku. Tetapi di akhir zaman itu ada visi yang maksimal, visi yang paling dahsyat dan luar biasa, yaitu membawa jemaat itu hidup-hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, dan untuk visi ini satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tidak mudah. Oleh karena itu butuh orang-orang yang mengerti persembahan untuk misbah pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi arti rohani dari alat-alat di misbah kurban bakaran 5 perkakas itu, arti rohaninya adalah bahwa segala persembahan yang diberikan jemaat itu harus diolah, dikelola dengan benar untuk kemuliaan Tuhan, dan sebagai pengelola tentunya adalah imam atau hamba Tuhan yang diurapi. Kemudian saudaraku, 5 perkakas itu juga menunjuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini sudah jelas, saudaraku. Dia mati karena 5 luka. Kalau saudara belajar tentang penyaliban itu, saudaraku, luka karena mahkota duri, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini luka karena paku di kedua tangan. Kemudian luka karena paku di kedua kaki. Kemudian luka karena cambuk berduri, itu yang disebut bilur-bilur, itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu luka di lambung karena tombak. Saudara, nah barang siapa yang masuk di dalam tingkat rohani misbah kurban bakaran, ini baru misbah kurban bakaran, saudaraku, harus menjunjung tinggi korban Kristus yang mati karena 5 luka tadi. Dan untuk mengimbangi cintanya itu, saudaraku, yang sudah membebaskan kita dari dosa, yang sudah membebaskan kita dari sakit penyakit, kita harus mulai mengerti berkorban bagi Tuhan juga. Ini arti rohani dari misbah kurban bakaran. Cinta itu bertaut, saudaraku. Jadi kalau Tuhan mengasihi kita,
Sesudah kita diberi kasih-Nya begitu luar biasa, maka kita juga harus belajar mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan, tentunya dengan kekuatan masing-masing, menurut hasda dan kekuatan masing-masing. Jadi barang siapa yang masuk dalam tingkatan rohani Mezbah Kurban Bakaran ini, hatinya, pikirannya ini harus menjunjung tinggi korban Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mati dan menebus kita dengan 5 luka yang sangat mengerikan. Itulah, saudaraku, dahulu sudah ternubuat bahwa ternyata ada 5 perkakas di dalam mezbah kurban bakaran itu. Yang melengkapi mezbah kurban bakaran itu ada 5 perkakas. Saudaraku, Tuhan Yesus telah mati dan menebus dosa kita ini juga dengan 5 luka yang sangat mengerikan. Dia laksana domba yang disembelih, dibakar, disodok, ditusuk, saudaraku, ditumpahkan darahnya. Semuanya itu untuk kesuksesan dan keselamatan kita, saudaraku. Dan bila kita pelajari lebih lanjut nanti di dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus akan mengakhiri dunia ini dengan 5 kali perang dunia. Nah, saudara, perhatikan baik-baik ya. Menurut kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8 itu ada perang besar yang akan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Ini belum ada sampai sekarang. Nah, kalau ada, itu kitab Wahyu digenapi, saudaraku. Masa antikris sudah dekat. Kemudian akan ada perang lagi, saudaraku, di Wahyu pasal 9 itu, yang memakan korban 1/3 penduduk bumi. Ini rentang waktunya pendek antara perang dunia yang ketiga dan perang dunia yang keempat. Seperti saya sampaikan kemarin, kalau ada pemimpin dunia yang karena ketidaksabarannya dia meluncurkan nuklir, saudaraku, ini di dalam waktu yang sangat pendek lagi, saudaraku, akan ada perang yang begitu besar. Karena ini menimbulkan dendam yang begitu luar biasa. Kalau ada 1 atau 2 nuklir diledakkan, itu akan menimbulkan dendam dan kemarahan yang luar biasa. Makanya rentang waktu perang dunia ketiga dan keempat itu nanti akan pendek. Bahkan nanti sampai dengan Harmagedon itu juga pendek, tidak terlalu panjang seperti perang dunia 1 dan 2 dan 3 ini lama ya, saudaraku. Tapi 3 dan 4 itu nanti pendek, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah kalau kita belajar dari kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu nanti akan membalaskan dan mengakhiri dunia ini sampai dengan 5 kali perang dunia. Sekarang ini yang sudah dilalui itu baru 2 kali perang dunia ya, saudaraku. Itu dulu digambarkan, nubuatannya sudah ada melalui 5 perkakas untuk menyiksa ya, sudah 5 luka maksud saya. Kalau 5 perkakas itu untuk kelengkapan mezbah kurban bakaran. Ternyata itu kemudian menunjuk kepada 5 luka yang membawa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Saudaraku, nanti di akhir zaman itu menunjuk kepada datangnya 5 kali perang dunia yang akan mengakhiri dunia ini dan Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, rahasia agung dari mezbah kurban bakaran ini akan membawa kita kepada fondasi kekristenan yang semakin mantap. Kita tahap demi tahap menapaki bait suci Allah, merasakan kekuatannya. Semakin hari kita akan semakin dalam memasuki bait sucinya hingga nanti mencapai ruang Maha Kudus. Jadi untuk masuk ruang Maha Kudus itu perlu proses ya, saudaraku, bertahap, tidak asal nyanyi ku masuk ruang Maha Kudus kemudian sudah berarti memasuki ruang Maha Kudus. Belum, saudaraku. Kalau berkorban aja belum ngerti, saudaraku,
Ya tidak bisa saudaraku masuk ruang Maha Kudus itu harus mengerti dahulu bertobat, kemudian mengerti berkorban, nanti dibaptis, dan selanjutnya saudaraku nanti saya terangkan saudaraku. Jadi enggak asal nyanyiku masuk ruang Maha Kudus sudah kemudian dia termasuk orang-orang yang mencapai level rohani ruang Maha Kudus, kemudian nanti harus masuk, itu tidak saudaraku, melalui proses. Percaya di pintu gerbang saja masih banyak yang bertengkar mengenai nama Tuhan. Itu pintu gerbang. Di pelataran saja saudaraku masih memiliki sifat-sifat yang buruk saudaraku, belum memiliki karakter dari warga kerajaan surga yang berani tampil beda. Berkorban saja kadang masih keliru, masih agak sombong gitu saudaraku. Saudaraku, oleh karena itu melalui pelajaran tabernakel yang saya sampaikan kilat ini, saya mengajak saudara untuk saudara itu betul-betul menjadikan sifat bait suci Allah ini ada di dalam badanmu. Nanti saudara akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Sejak pintu gerbang, kemudian masuk gerbang, masuk pelataran, kemudian mengenal mezbah korban bakaran itu dengan benar, tingkatan mezbah korban bakaran itu dengan benar. Ini seluk-beluk persembahan saudaraku. Jadi masalah persembahan itu nggak boleh sombong. Masalah persembahan kepada Tuhan itu juga tidak boleh kita congkak, kita sombong, dan harus memiliki sikap yang benar ketika memberi persembahan. Harus yang baik-baik yang dipersembahkan kepada mezbah Tuhan itu. Saudaraku, kemudian mezbah Tuhan itu yang luar biasa lagi, saudaraku, itu siap menerima baik persembahan kecil yang bernilai seperti burung merpati, burung tekukur. Tetapi mezbah Tuhan itu juga bisa menerima persembahan yang wujudnya lembu. Artinya apa, saudaraku? Persembahan kepada Tuhan itu tidak harus menunggu kaya. Saudara, dengan apa adanya, dengan kekuatan saudara masing-masing, dengan hasta saudara masing-masing, saudara sudah bisa persembahan. Jadi kalau persembahan itu nunggu kaya, ya tidak bisa saudaraku, nanti nggak bertumbuh rohani saudara. Jadi dari kadar kemampuan seperti apapun, orang itu sudah bisa persembahan. Saudaraku, ini pelajaran dari mezbah korban bakaran. Kemudian persembahan kepada Tuhan itu juga jangan ditengok-tengok, karena mezbah korban bakaran itu tinggi. Saudaraku, ditengok, wah sudah ada yang persembahan belum? Kalau sudah, saya tahan dulu besok, saudaraku. Jangan seperti itu. Makanya nggak boleh ditengok-tengok, saudaraku, persembahan kepada mezbah Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian saat ini saya memberikan kepada saudara satu pengertian. Kalau seseorang itu bisa mempersembahkan dengan cara yang benar, saudara akan mendapat tanduk kekuatan Tuhan yang akan membawa saudara itu memperoleh kemenangan-kemenangan. Sakitmu disembuhkan, saudaraku, berkatmu dipulihkan, pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, ini makna dari tanduk, 4 tanduk di keempat pojok dari mezbah korban bakaran itu. Saudaraku, jadi orang yang bisa persembahan dengan benar itu nanti akan memperoleh tanduk kekuatan Tuhan. Dosanya akan diampuni. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudaraku, orang persembahan itu bukan karena itu yang menebus dosa, itu tidak, tetapi sebagai bukti bahwa kita itu mengimbangi kasih Tuhan. Tuhan yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Kita jangan jadi mempelai yang pasif. Kalau mempelai itu tentunya memiliki cinta, ya saudaraku, memiliki gairah dan hasrat cinta. Kita harus memiliki rasa juga untuk belajar berkorban bagi Tuhan. Nah saudaraku, nanti persembahan itu suatu ketika akan dihentikan di zaman Antikris. Itu yang ternubuat di dalam kitab Nabi Daniel. Maka
raja itu akan menghentikan segala macam kurban di pertengahan 7 tahun itu. Daniel 9 ayat 27 kalau tidak salah ya. Saya tidak membuka Alkitab. Saudaraku, kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dan ke-2 memang dinyatakan nanti mezbah Tusiasterion, itu mezbah kurban bakaran, ini akan diangkat, saudaraku. Jadi di masa antikris itu nanti kebaktiannya nggak pakai persembahan, saudaraku, karena itu masa yang begitu sulit. Mungkin untuk beribadah saja sudah susah, saudaraku. Jadi saudara harus mengerti rahasia-rahasia besar tentang mezbah kurban bakaran ini. Saudara, nanti kita akan lanjut lagi dengan mezbah kurban bakaran pada bagian yang selanjutnya. Masih ada yang perlu saya sampaikan. Namun untuk hari ini kiranya ini dulu ya, yaitu tentang tanduk yang berada di keempat pojok dari mezbah kurban bakaran dengan 5 perkakas di mezbah kurban bakaran dan arti rohaninya. Ini sudah saya jelaskan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Haleluya. Amin.